Kita akan membahas salah satu emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Namun untuk sore hari ini kita akan fokus lebih membahas secara sektoral. Mungkin teman-teman yang memiliki saham ataupun emiten batubara sejak tahun 2023 dan juga tahun 2024, mungkin sebagian masih ada yang nyangkut ya. Nah, mungkin sekarang menjadi pertanyaan adalah bagaimana proyeksi batubara di tahun 2025? Apakah dengan kemenangan Trump yang dimana fokus terhadap energi fosil bisa membangkitkan harga batubara di tahun ini? Yuk kita akan kulas pada slide di samping saya. Mungkin kita flashback dulu secara kinerja harga batubara ya. Di tahun 2022 kita ketahui harganya sedang naik-naiknya, kemudian mulai di tahun 2023 mulai melandai bahkan turun, kemudian di tahun 2024 bergerak sideways atau lebih cenderung stagnan. Kita ketahui bahkan di tahun 2024 penurunan terjadi hingga 7,3% dan di sepanjang tahun 2025 hingga perdagangan hari Senin 20 Januari 2025 sudah turun sekitar 4,3%. Kita ketahui memang penurunan batubara didorong karena pelemahan permintaan, kemudian juga produksi batubara di China juga melimpah. Selain itu juga memang banyaknya negara terutama China dan India salah satu konsumen batubara sudah mulai beralih ke energi bersih. Tapi kalian tahu nggak bahwa batubara sebenarnya belum mulai tergantikan oleh energi bersih? Kita bisa cek di slide selanjutnya. Ya, jadi pembangkit listrik untuk di beberapa negara itu masih tergantung atau bergantung terhadap dari batubara sendiri. Salah satunya ada China dan juga India. Meskipun keduanya memang sudah menggunakan energi bersih, tapi kita ketahui bahwa selama 5 tahun terakhir, jadi kalau teman-teman bisa melihat chartnya di sini secara detail, selama 5 tahun terakhir bahwa pembangkit listrik thermal di China sendiri telah tumbuh stabil dengan CAGR-nya sekitar 4,5% atau mencapai 6.232 terawatt hour pada tahun 2023 atau sama saja mencakup sekitar 70% total produksi di negara China sendiri. Kemudian kalau kita bergeser terhadap pembangkit listrik energi batubara di India, di mana telah tumbuh rata-rata sekitar 4,8% di sini ya. Teman-teman bisa melihat atau mencapai 1.285 terawatt hour pada tahun fiskal 2024 yang dimana kontribusinya sekitar 7,75% terhadap total pembangkit listrik di negara India tersebut. Nah, selain itu memang untuk pembangkit listrik terutama di China justru masih solid loh di tahun sebelumnya. Ya, kita bisa cek di slide selanjutnya. Jadi di sini ada beberapa energi atau pembangkit listrik thermal di China yang di sini kalau kita lihat China monthly secara thermal output, hydro output, kemudian ada wind output dan juga solar output. Jadi kalau di sini teman-teman melihat bahwa pembangkit listrik thermal di China memang sebenarnya masih cukup tangguh ya di tengah ada guncangan dari energi bersih. Jadi kalau kita lihat untuk rekor produksi energi terbarukan di mana kalau kita lihat sekitar 5.729 terawatt hour atau naik sekitar 2,42% secara tahunan, yang dimana pembangkit listrik hingga November 2024 bertahan kisaran tertinggi selama 5 tahun ya, atau setelah mengalami penurunan pada bulan Oktober yaitu sebesar 12%. Nah, kemudian kalau kita lihat memang dari sisi energi terbarukan kan di sini ada hydro, solar dan juga wind output ya. Jadi kalau kita lihat di mana untuk energi terbarukan mencatat rekor produksi tertinggi karena memang ada penambahan kapasitas yang telah mulai membuahkan hasil. Jadi kalau kita lihat berdasarkan data per November 2024 ya, di sini per November 2024 di mana tenaga anginnya di sini atau wind output mencapai 663 terawatt hour atau naik sekitar 15% secara tahunan. Kemudian untuk energi suryanya sendiri mencapai sekitar 303 terawatt hour atau naik sekitar 36%, dan di mana memang lonjakan pembangkit energi terbarukan memang salah satunya disebabkan oleh kapasitas tambahan. Jadi memang ada kapasitas tambahan terutama terhadap energi surya ya, memang kapasitasnya sekitar meningkat 55% pada tahun 2023. Nah, tapi ke depannya memang batubara masih akan digunakan. Kita akan melihat beberapa data-data impor batubara China. Ya, jadi di sini kalau teman-teman melihat di sini ada China Historical Coal Imports and Production, kemudian juga ada India Historical Coal Import and Production, ada juga India Medium Term Coal Demand Projection. Jadi kalau di sini kalau kita lihat di sini untuk data impor
batu bara terhadap China dan juga India. Jadi kita bisa lihat di sini total impor batu bara dan juga produksi domestik batu bara China memang telah meningkat ya secara konsisten selama 5 tahun ke belakang. Jadi di sini bisa lihat ya teman-teman. Dan di mana kalau kita lihat memang dari 3,8 miliar ton pada tahun 2018 di sini ya menjadi sekitar 5,15 miliar ton pada tahun 2023. Jadi memang di sini ada kenaikan yang cukup signifikan ya dari tahun 2018 menuju tahun 2023. Yang dimana kalau kita lihat memang hingga Oktober 2024 untuk produksi dan impor masing-masing mencapai 3.883 juta atau naik sekitar 0,9% secara tahunan dan 435 juta atau naik sekitar 13,5%. Jadi produksi dan juga impornya. Nah kalau kita bergeser ke India ya di sini ya memang impornya juga masih tumbuh dan di mana di sini untuk demand-nya sendiri atau konsumsi dari batu bara India justru selama 5 tahun terakhir ya di sini meningkat dari 977 juta ton menjadi 1,26 miliar ton dengan CAGR-nya sekitar 6,5% atau konsumsi batu bara nanti diproyeksikan yaitu mencapai 1,7 miliar ton ya di sini hingga tahun 2030. Dan ini menurut data dari Kementerian Batubara atau MOC pada tahun 2022. Nah, selain itu juga kita bisa mengintip nih bagaimana produksi dan juga demand dari batubara di tanah air. Ya, jadi kalau di sini teman-teman bisa melihat di sini yang biru adalah rata-rata ya, rata-rata untuk selama 5 tahun, yang kuning di sini ada tahun 2023 dan untuk yang merah di sini ada tahun 2024. Jadi yang di sini adalah data produksi batubara di Indonesia. Jadi menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia di mana menunjukkan bahwa sebenarnya memang secara produksi kita ada penurunan yaitu sekitar 3,5% pada bulan Oktober kemarin. Sementara untuk penjualan dan juga ekspor domestik masing-masing justru naik 11,7% dan juga 24,5% secara bulanan. Dan kalau kita lihat sejak per Oktober 2024 sebenarnya memang masih cukup tangguh ya untuk produksi kita. Yang dimana produksi batu bara mencapai sekitar 702,4 juta ton atau naik sekitar 7% secara bulanan. Sementara untuk secara penjualannya mencapai 308,8 juta ton atau naik sekitar 13%. Dan untuk ekspornya mencatatkan sekitar 351,3 juta ton atau naik sekitar 9% per Oktober 2024. Jadi memang secara produksi dan juga secara penjualan masih cukup baik ya. Nah untuk selanjutnya kita juga bisa melihat bagaimana potensi produksi Indonesia bisa melampaui target dari pemerintah. Jadi di sini ada data dari produksi Indonesia yang berpotensi melampaui target untuk pemerintah. Jadi kalau kita lihat di sini yang merah 2024 dan di sini untuk yang kuning 2023, yang biru di sini adalah rata-rata selama 5 tahun. Jadi menurut data Kementerian Energi Sumber Daya Mineral atau SDM di mana menargetkan produksi batu bara dalam negeri nantinya sekitar 710 hingga 730 juta ton pada periode 2024 hingga tahun 2026. Nah, kalau kita lihat berdasarkan data per Oktober, di sini per Oktober 2024, di mana produksinya memang sudah mencapai target sekitar 98% dari target 2024. Cukup baik ya kalau kita lihat di sini. Dan kalau kita lihat selanjutnya sebenarnya ekspor dari batu bara Indonesia juga masih tetap kuat di tengah penurunan harga batu bara. Ya, jadi di sini ada data ekspor rata-rata Indonesia. Kalau kita lihat di sini untuk yang biru adalah rata-rata selama 5 tahun ya sama, merah adalah tahun 2024, kuning di sini adalah tahun 2023. Jadi kalau kita lihat selama dekade terakhir di mana memang ekspor batu bara atau dengan kodenya biasanya HS27 ya. Untuk ke China sebenarnya justru memang meningkat, salah satunya memang didorong oleh tingginya permintaan listrik di negara tersebut. Nah sebaliknya justru kalau untuk di negara India dan juga di pasar Asia Timur Laut, jadi seperti Korea Selatan, kemudian ada Jepang, Taiwan memang turun selama periode yang sama. Nah kalau kita lihat berdasarkan data per September 2024, di mana terjadi pertumbuhan ekspor
di wilayah-wilayah tersebut. Salah satunya ekspor untuk ke China sendiri mencapai 170,6 juta ton atau naik sekitar 5%, sementara untuk ke India naik sekitar 15% atau menjadi 87,7 juta ton. Dan selain itu kalau kita lihat pada tahun 2023, kalau kita flashback ke tahun 2023, di mana Indonesia mempertahankan sebagai eksportir batubara utama terhadap China, karena kita ketahui China masih menjadi konsumen terbesar batubara untuk tanah air atau untuk Indonesia, di mana menyumbang sekitar 47% dari impor batubara China. Nah, selanjutnya nih yang ditunggu-tunggu, bagaimana nih dengan kinerja keuangan dari saham-saham batubara? Ya, jadi di sini kita meringkas saja. Di sini ada PTBA ya, mungkin teman-teman udah tahu punya BUMN, ada Bukit Asam, ada Indo Tambang Raya Megah atau ITMG, ada Harum Energy atau Harum, ada Bumi atau Bumi Resources, ada Adaro Minerals Indonesia atau ADMR, kemudian ada Bayan Resources atau kode emitennya Bayan, ada Indika Energy atau Indi. Jadi kalau kita lihat memang secara pertumbuhan laba bersih sejak kuartal 3 2024 memang didominasi ada penurunan laba bersih ya. Di sini PTBA sendiri laba bersihnya turun 14,3%, ITMG juga turun 32,7%, sejalan ya dengan penurunan harga batu bara dan juga permintaan. Untuk Harum Energy di sini turun 36,5%. Untuk Bumi sendiri justru di sini mencatatkan kenaikan laba bersih hingga 110,9%. Untuk ADMR sendiri masih meningkat ya 32,9%. Untuk Bayan di sini sayangnya turun 31,8%. Untuk Indika Energy di sini juga turun cukup tinggi ya di 63,3%. Dan dimana kalau kita lihat memang secara penjualannya meskipun sebagian ada yang laba bersihnya turun, tapi justru penjualannya meningkat. Salah satunya kalau kita lihat PTBA ya, di sini ekspornya sekitar 14,29 juta ton. Ini mana ekspornya naik sekitar 27%. Kemudian untuk yang lokalnya atau domestik 16,98 juta atau naik sekitar 8%. Untuk dari ITMG sendiri, di mana penjualannya 17,1 juta ton atau naik sekitar 11,76%, meskipun laba bersihnya turun. Kemudian ada Harum Energy di sini laba bersihnya turun, sayangnya penjualannya juga turun ya, ekspornya turun 30,78%, domestik turun 26,08%. Untuk Bumi sendiri di sini laba bersihnya meningkat sejalan dengan penjualannya meningkat ya 2,76%. Kemudian di sini juga ada Bayan Resources, labanya turun, penjualannya juga turun 10,4%. Kemudian untuk Indika Energy di sini laba bersihnya turun, tapi sebenarnya penjualannya ada peningkatan ya. Tapi memang di sini Indika bisnisnya bukan hanya batu bara saja ya. Untuk batu bara memang dia tidak terlalu didominasi, tapi di sini untuk penjualan batu bara masih meningkat sekitar 2,7%. Nah, dari kinerja yang memang sebagian masih turun, bagaimana performa dari harga saham-saham batubara? Ya, jadi kalau teman-teman melihat tadi laba bersih sebagian masih ada yang turun ya, PTBA tadi masih turun. Di sini secara kinerja keuangan juga bergeraknya tidak begitu signifikan, selama 1 tahun terakhir hanya bergerak 1,53%. Kemudian ITMG sendiri juga tadi laba bersihnya turunnya 32%. Harga sahamnya juga turun 3,36%. Kemudian Harum Energy tadi juga labanya turun 36%. Begitu juga kinerja harga sahamnya turun 24%. Kemudian untuk Bumi Resources tadi laba bersihnya meningkat hingga 110%. Dan di mana kinerja harga sahamnya juga melesat 20,7%. Kemudian ada ADMR di sini tadi untuk labanya masih meningkat, tapi sayangnya kinerja harga sahamnya turun ya 20,85%. Kemudian di sini untuk Bayan Resources di sini masih meningkat kinerja harga sahamnya 2,9% dan juga Indika masih meningkat di 7,54%. Nah, dari kinerja ini kira-kira bagaimana nih proyeksi harga batubara di sepanjang tahun 2025? Ya, jadi kalau misalkan teman-teman bisa melihat di sini untuk prospek konsumsi batubara di tahun 2025. Jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa negara ya. Yang warna biru di sini ada China, ada India, ASEAN, kemudian ada Amerika, ada Eropa, kemudian ada sebagian untuk mencakup beberapa negara, dan juga ada forecast ya di sini yang paling atas. Jadi kalau kita lihat menurut Badan Energi Internasional, di mana memprediksi
untuk produksi atau pertumbuhan konsumsi batu bara justru diperkirakan akan melandai di tahun 2025 karena hanya tumbuh sekitar 0,34% saja yang menjadi 8.801 juta ton. Kemudian kalau kita lihat memang untuk permintaan batu bara dari China juga nanti diprediksi akan bergerak stagnan ya, atau diperkirakan dengan konsumsi sekitar 4.940 juta ton atau di mana hanya tumbuh sekitar 1 juta ton atau hanya sekitar 0,02% dari konsumsi tahun 2024 yaitu sekitar 4.939 juta ton. Sementara untuk India sendiri nanti juga diperkirakan untuk konsumsinya di mana hanya sebesar 1.363 juta ton pada tahun 2025 dan jumlah tersebut hanya tumbuh sekitar 48 juta ton aja atau sekitar 3,65% dari tahun 2024. Ya, jadi di mana selain dari permintaan yang diperkirakan akan melandai juga memang salah satunya dari energi bersih masih menjadi faktor penurunan harga batu bara. Tapi harapannya di mana kemenangan Trump dan mendukung energi fosil bisa menjadi landasan harga batu bara bisa meningkat lagi di sepanjang tahun ini dengan catatan permintaan dari China dan India juga mulai pulih ya. Agar teman-teman yang masih nyangkut di saham-saham batu bara bisa mulai memetik cuan di tahun 2025 ini.